Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-Qur'an inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita istiqomai sampai akhir ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali kita dalam keadaan berislam atau beriman. Karena iman itu adalah orang yang paling baik di hadapan Allah. Iman menimbulkan takwa, dan takwa merupakan orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat dalam setiap pertandingan, entah pertandingan sepak bola atau yang lainnya, akan keluar pemenang dan pecundang. Pemenang adalah orang yang memenangkan suatu pertandingan dan sebaliknya. Pecundang adalah orang yang kalah dalam suatu pertandingan. Kalau kita ibaratkan pertandingan, maka hidup kita ini adalah rangkaian pertandingan sejak kita balik sampai kita akhir hayat. Nah, siapa lawan kita? Lawan kita adalah setan, sebagaimana dijelaskan surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara komprehensif, secara keseluruhan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus mengikuti dengan aturan-aturan Islam. Wala kamu, dan janganlah kalian mengikuti sistemnya setan. Wala tattabu khutuwati syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Teori, kebiasaan, sudut pandang, perilaku, perkataan setan itu adalah yang menyimpang dari Islam. Dan dalam setiap pertandingan, kadang sok kalah, kadang sok menang. Dan kemudian kira-kira banyak mananya kita ini, banyak yang jadi pemenang atau jadi pecundang.
Kalau kita banyak menjadi pemenang, insya Allah klasemen kita itu akan tinggi di hadapan Allah. Tapi kalau banyak kalahnya, maka klasemennya akan menjadi klasemen yang tidak di hadapan Allah. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan mengingatkan kepada kita semuanya, terutama pada kita saya, terhadap beberapa pertandingan kita melawan setan dalam berbagai macam event-eventnya. Yang pertama, event sholat malam. Ketika kita malam itu apakah bangun untuk sholat atau kita tidak sholat? Kalau kita bisa bangun dan sholat malam, artinya kita jadi pemenang. Tapi kalau tidak, kita adalah akan jadi pecundang. Nah, apa dasarnya? Dalam sebuah hadisnya ketika Nabi dikasih cerita, Dzukira indan Nabi sallallahu rajulun nama kata hatta asbah. Diceritakan atau dituturkan kepada Nabi seseorang yang dia tidur malam sampai datangnya subuh. Subuh baru bangun. Terus kemudian apa komentar Nabi? Nabi berkomentar, oh itu kalau turun balasyaiton fi udunai. Itu adalah seseorang yang setan telah mengencingi telinganya. Artinya orang yang dihina setan. Kenapa? Karena setannya menang dibanding dengan orang tadi. Di hadis yang lainnya tadi diterangkan oleh Nabi bahwa seseorang itu kalau tidur diikat setan dengan 3 ikatan. Ketika dia bangun kemudian dia membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana pertama membaca nusuk, maka ikatan yang satu sudah terputus, tinggal 2. Ketika dia berwudu, maka ikatan yang kedua juga putus, tinggal 1. Ketika dia sholat malam, maka 3 ikatannya dalam karena sudah terputus semuanya. Maka kemudian dia bangun dan paginya dalam keadaan nasyaton, dalam keadaan energi. Tapi sebaliknya kalau dia tidak bangun, maka di paginya dalam keadaan lemah. Itu adalah di hadis yang lainnya. Mari kita usahakan untuk kita bisa bangun setiap malam untuk sholat malam. Sekiranya kita masih bangunnya kesusahan, maka bisa kita awali dengan sholat malamnya sebelum tidur seperti Abu Dhar. Jadi kita usahakan setiap malam itu kita bisa sholat malam. Mohon maaf, tadi malam boleh. Saya itu bangun terus kemudian sholat, merasa sudah jam 3 kok masuk kelasana. Kamu jatah jam 2 dengan rakabun. Saya merasa sudah jam 3 masuk kelasana dan boleh nang Bandung bahkan saya salah. Ngapun dan maaf karena keliru. Terus kemudian, jadi kalau kita biasakan sholat malam, utamanya Bapak Ibu, secara medis ada seorang namanya Profesor Muhammad Soleh asal Pulau Agung. Beliau pernah melakukan suatu penelitian tentang orang yang sholat malam. Ternyata badannya orang yang melalui sholat itu lebih kuat, lebih sehat dibandingkan yang tidak. Kenapa? Ternyata di sepertiga malam yang akhir itu udara dan air dalam keadaan full oksigen. Ketika kita sholat, maka kita akan menghirup oksigen yang maksimal. Dan oksigen adalah sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ini, sehingga akan lebih banyak suplai oksigen, sehingga akan lebih sehat dan lebih bugar. Makanya kita sebenarnya
berusaha untuk bisa sholat malam setiap malam, terutama bagi bapak-bapak, bapak ibu kadang-kadang pun ketekan tamu imatan sholat. Kemudian Allah juga menghasung kita dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79 bahwa sifat atau cirinya orang-orang yang beriman adalah wa minal laili fatahajjat, dan dari sebagian waktu malam hendaklah kamu bertahajud. Artinya adalah melek-melekan atau begadangan, tapi tidak untuk yang lain, tapi apa? Untuk menunaikan sholat malam. Nafilah kalaka sebagai ibadah nafilah, sebagai ibadah tambah untuk kamu setelah kamu menunaikan sholat wajib 5 waktu. Dulu ada orang bercerita, dia sholat malam tapi nggak sholat subuh. Kita kenapa nggak sholat subuh? Kan saya udah sholat malam, terus pengen sholat, terus kurang. Namanya kehilangan urjan, untuk urjan kehilangan jelek. Di sebaik-baik sholat sunnah tidak akan melebihi sholat wajib. Jadi sholat wajibnya dulu, terus ditambah dengan sholat nafilah. Asa ayat katakan robuha. Kalimat asa itu artinya mudah-mudahan, tapi asa bagi Allah adalah hukumnya wajib. Maksudnya Allah mewajibkan pada pribadinya ayat afaka, bahwa Allah akan membangunkan, menciptakan makoman mahmud dan makom tempat yang teruji. Kalau besok di akhirat namanya kenikmatan surga. Kalau ini adalah merupakan suatu karomah atau sesuatu yang menjadi orang-orang yang terpuji. Jadi Bapak Ibu, kalau kita semuanya bermulazamah dengan sholat malam, insya Allah akan semakin tinggi derajat di hadapan Allah. Nah, tingginya derajat kita di hadapan Allah itu akan juga menjadi derajat tinggi di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Terhormat di depan manusia, di depan jin, di depan binatang, di depan malaikat. Kenapa? Karena orang tadi makamnya tinggi di hadapan Allah. Kemudian orang itu kalau semakin dekat Allah, Allah akan semakin menundukkan makhluk-makhluk yang lainnya kepada orang yang punya derajat di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau kita mohon maaf tidak melatih sholat malam, kita memiliki derajat yang rendah, sehingga kadang banyak makhluk-makhluk yang menghalangi pada keinginan kita, tidak mendorong tapi malah menghalang-halangi. Bahkan ada keluarga kita sendiri untuk menundukkan semesta alam ini. Caranya kita mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang wajib, yang dan yang fardu. Dan semoga kita semua Bapak Ibu termasuk hamba Allah yang bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah kita sampai akhir hayat. Yang kedua adalah tentang makan dan minum. Setiap saat yang besar minimal 3 kali sehari sing gede, dereng sing camilane Pak Enda. Itu seringkali kita makan. Secara umum orang tuh makan pakai tangan. Ya meskipun ada yang pakai kaki karena punya tangan. Tangan kita ada 2, kanan dan kiri. Lah ada orang yang mohon maaf tidak mempedulikan dengan tangan dia makan. Sing penting mlebu enak. Boten ganteke tangane tangan apa piye. Sedangkan Islam ini agama yang sambil dan kamil. Agama yang menyeluruh, yang besar, yang semuanya diurus. Dan agama yang kamil, agama yang sempurna,
agama yang aturannya jika dilaksanakan akan banyak mendatangkan manfaat, termasuk makan dan. Nah kemudian Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwa idza akala ahadukum, ketika makan seorang jarum falyakul bil yamin, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyasrib biyan, dan juga ketika minum hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Fa inna syaitana yaqulu bisimalihi, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya. Buahnya sebut bisa dan minum juga dengan tangan kirinya. Jadi orang-orang yang dia makan pakai dengan tangan adalah orang-orang yang Islam, menyerahkan perkaranya kepada Allah dan Rasul untuk diatur. Sekalinya kalau pakai tangan adalah termasuk orang yang menyimpang dari itu, orang yang saja mengikuti pada tingkah laku setan. Kemudian kalau dilihat pada sudut medis, ternyata kepala kita itu bisa dibagi dua, kanan dan kiri. Sebelah kanan itu isinya adalah pikiran-pikiran, atau namanya sekarang adalah isinya itu adalah kognitif, pelajaran-pelajaran. Sedangkan yang ini isinya adalah keterampilan atau psikomotorik. Lah makan itu perkara psikomotorik, bukan perkara afektif. Dulu ketika kita makan kan tidak ditaruh bapak kita makan adalah, tapi kemudian langsung didulang, dan dari pakai kita didulang. Sedangkan yang bagian kanan kepala itu berhubungan silang dengan badan yang sebelah kiri dan sebaliknya. Yang kiri hubungan dengan badan sebelah kanan, sehingga ketika kita makan pakai tangan kanan itu berarti sudah cocok hubungan dengan kepala bagian yang isinya adalah psikomotorik. Sedangkan kalau kita itu makan pakai tangan kiri, hubungan dengan kepala bagian kanan isinya bukan psikomotorik, tapi isinya adalah kognitif. Lah mungkin sekali enggak masalah, itu berkali-kali akan jadi masalah. Ya makanya Bapak Ibu kita semuanya monggo untuk membiasakan diri dan untuk makan minum dengan tangan kanan, tidak pakai tangan kiri dalam keadaan apapun, dalam keadaan darurat tadi. Ya makanya kalau kita bisa melandini makan dengan tangan kanan, berarti kita adalah orang-orang yang beriman dan akan berdampak baik pada tubuh kita. Sementara kalau kita masih maaf saja melazimi bahkan sering menggunakan tangan itu untuk makan, tentang mendampakkan, memberikan dampak yang negatif pada tubuh kita. Dan semoga Bapak Ibu semuanya termasuk hal yang bisa bermulazamah makan minum dengan tangan kita, tidak pakai. Kemudian yang ketiga, pertandingan namanya infak. Kadang-kadang kita ini belum membiasakan infak setiap hari. Pada Bapak Ibu, setiap hari itu ada malaikat yang turun ke dunia dan mendoakan kepada orang yang ada di dunia. Orang-orang yang berinfak akan didoakan dengan balasan dari infak yang dilakukan, sementara yang tidak akan dilakukan dengan doa kebinasaan. Jadi kalau suatu hari kita infak berarti kita jadi pemenang. Kalau tidak kita berarti jadi pecundang. Nabi bersabda bahwa min yaumin, tidaklah dari satu hari yang yusbihul ibadu bihi, seorang hamba ada padanya ila malakani yang zilani,
kecuali ada dua malaikat yang turun ke dunia, umpamanya namanya malaikat A dan malaikat B. Fa'u annahu maka berkata satu adalah yang keduanya, malaikat yang pertama berkata, gimana katanya? Allahumma ati munfiqon polasa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak berilah ganti dari apa yang diinfakkan hari ini. Malaikat yang berkata bahwa Allah ati mumsikan talaban. Ya Allah, berikanlah orang yang mumsik, orang yang menahan di mana tidak menginfak talaban bila kebinasaan. Contoh saja, ketika kita parkir, sekarang parkir motor tahu. Kalau parkir motor tahu, saya beri pun di Gremengi parkir motor zaman Jepang baik. Nah sekarang kita umpama infak Rp1.000 itu sudah didoakan oleh malaikat. Memerintah malaikat untuk mendoakan hanya dengan bayar berapa? 1.000, kan ringan sekali. Ya, kita semuanya berusaha untuk tiap hari itu infak. Enggak usah perorangan tapi per keluarga. Satu keluarga bapak ibu anak 3 berterima infak saja 1.000 atau 2.000. Ya, nanti kan per orang paling berapa sampai 400 kan ringan. Kalau nggak bisa pakai uang, kita nggak pakai barang. Kalau zaman dulu ada namanya jimpitan, sing dijimpen namanya. Nah, berasnya ketika mau masak dijimpen sak sendok. Barang yang nggak punya tenaga membantu kalian tonggone dengan suatu perbuatan yang baik. Tenaga nggak punya doa, doa orang dulu belajar dulu. Usahakan tiap hari ini kita harus berinfak, ya entah dengan uang, dengan yang lainnya supaya kita didoakan oleh malaikat yang pertama bukan malaikat yang kedua. Nah, kalau kita tidak infak terus dilakukan malaikat yang kedua, maka ada saja nanti Allah akan mengambil harta kita. Ya, PKE dan infak saya malah kesandung waktu babak bundas malah sing waktu mutumbas nopo obatnya malah 20 itu segitu. Makanya kita semuanya berinfaklah dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Maksudnya terpaksa adalah nek empun lono pakai entah bayarnya itu kan dipaksa untuk kita infak. Ya, namanya monggo kita usahakan infak ini harus kita lazimi tiap hari sehingga ada istilah infak yaumiyah. Infak setiap hari bukan setiap bulan. Kalau bisa infak yaumiyah iya. Infak usbuhiyah iya. Infak setiap pekan nek pas Jumatan niku infak sehariah, infak setiap bulan ketika terima gaji potong 2 tahun itu banyak adalah infak memang untuk kita. Lah apa yang kita infakkan itu akan kembali kepada kita dan justru itu adalah harta milik kita. Nabi bertanya pada sahabat, di antara kamu kadang-kadang lebih suka harta orang dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian sahabat tanya, kok bisa jawab Nabi? Iya, karena yang kau infakkan dan yang kau tinggalkan untuk akan lebih banyak diambilkan untuk anak kamu. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang cuma yang sedikit. Kemudian Nabi juga bisa dilihat yang lainnya. Harta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang kita makan, yang kita pakai. Ya, akan masuk ke dalam saja tempat sampah atau WC. Yang kedua adalah yang kita tinggalkan untuk keluarga atau ahli kita, anak kita yang kita wariskan. Dan yang ketiga adalah yang kita infakkan. Nah itu adalah untuk kita. Ya, jadi kalau kita cuma infak sendiri maka kita akan mendapatkan yang sedikit. Ya,
Kemudian ada juga orang ulama yang beri satu gambaran. Ada orang yang punya anak 3, namanya A, B, C. Anak pertama anak yang sangat-sangat dicintai. Anak kadang tidak. Anak adalah anak yang dibenci. Suatu saat bapaknya kena masalah yang berat. Kemudian anak yang pertama berkata kepada bapaknya, "Wahai bapak, saya tahu engkau adalah orang yang mencintai saya. Tapi sekarang bapak punya masalah, maka saya tidak akan bela-belain bapak. Walaupun bapak itu senang kepada saya." Anak yang kedua berkata, "Bapak, saya tahu bapak sok senang, sok model dengan saya. Sekarang bapak punya masalah, saya sok nanti ngewe kadang-kadang bapak tidak membela." Anak yang ketiga berkata, "Bapak, saya tahu bapak tuh nggak suka dengan saya. Sekarang bapak punya maka saya akan bela di bapak sampai mati-matian." Ya, maka anak kita adalah harta dunia. Ya, yang kita sayang, tapi ketika kita mati nggak akan bela kita. Harta yang kita makan, sok masalah, sok makan, sok nggak manfaat. Anak yang ketiga adalah anak yaitu yang kita infakkan, yang kita kadang paling sedikit, tapi ketika kita mati dia yang akan bilani kepada kita. Makanya kalau bisa monggo infaknya kita tingkatnya. Boten-botennya lagu infak malai Nabi sabda, "La yang kusul malu bisodakotin bal yasda." Banyak tidak akan harta kemarin disodakotin, tapi justru akan tambah dan tambah. Semakin banyak harta yang kita sodakokan, maka akan semakin banyak orang mengganti harta kita yang dan akan semakin banyak. Dan harta yang disodakokan akan menjadi harta yang barokah, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya, maaf, kalau itu hanya mengumpulkan harta, al-hakumut takatur hatta zurtumul maqabir, menyibukkan padamu dalam berbanyak-banyak harta. Ini sedang viral orang Muslim namanya Haji Isman di Kalimantan punya berbagai macam perusahaan, membeli jet harganya 1,2 triliun. Itu tokonya mau soplong, itu jet kok upaya raja, hartanya banyak, meskipun tidak infak itu tetap besok akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tsumma latus'aluna yauma idzin setiap nikmat akan ditanya oleh Allah dari mana dan untuk apa. Maksudnya seorang artis namanya Syahrini, kenal kan? Kenal. Uang belanjanya per bulan dari suaminya cuma 3 miliar. Masih punya berbagai macam usaha, termasuk dodol kantong peyek kaca menggambar. Aku dodol peyek kaca. Mereka ya saat ini waris kalau duitnya tambah, oke kita tambah senang, tapi juga kita mati. Tahun gimana? Mau makan yang paling 3 kita oke itu ya paling makan ini paling penting ngomong sampai 15. Atau yang lainnya. Harta kita harus kita manage dengan sebaik-baiknya supaya bisa mendatangkan kemaslahatan, tidak mendatangkan kemadharatan. Terus kita usahakan kita dapatkan dengan cara yang halal, digunakan dengan yang halal supaya kita dengan harta kita akan semakin banyak ibadah kepada Allah
bukan menjadi hal untuk beribadah kepada Allah. Dan semoga semuanya dalam setiap pertandingan dengan setan kita bisa menjadi orang-orang yang pemenang, bukan orang-orang yang pecundang. Ya, demikian yang disampaikan sebagai manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.